Selamat datang di channel Nonton Review. Sekarang kita akan mereview sebuah film yang berjudul Kill Order yang diterbitkan di Jepang 2017, disutradarai oleh James Smart. Film dengan genre aksi ini cukup menarik untuk ditonton dengan menyajikan ketegangan-ketegangan yang memberikan efek adrenalin terhadap setiap penontonnya. Pemeran di film ini adalah Chris Mark sebagai David, Daniel Park sebagai Andre, Jessica Chalamet sebagai Mai, dan Dennis Akiyama sebagai Fujitaka. Film dimulai dengan diperlihatkannya David yang terbangun dari mimpi buruknya dengan keadaan nafas yang sesak. Sementara itu, di luar terlihat paman David menggedor-gedor pintu yang mengkhawatirkan kondisi David. Namun, David tidak menjawab panggilan pamannya, karena ternyata apa yang ada di mimpi David ternyata terlihat oleh David walaupun dalam keadaan yang sudah sadar, dan itu terlihat jelas di hadapannya. Paman David yang khawatir mendobrak pintu untuk memastikan keadaan David baik-baik saja. Namun, David juga tak kunjung tenang dan mengharuskan pamannya untuk mengambil obat penenang lalu menyuntikkan obat tersebut untuk menenangkan David. Setelah tenang, paman David mencoba membereskan tas David dan menemukan sebuah foto di mana foto tersebut adalah foto seorang wanita yang merupakan teman sekolah David yang bernama Mai. They can't last forever. Sesampainya di sekolah, David bertemu dengan Mai. Scan berganti dengan diperlihatkannya suatu kondisi di ruang kelas di mana tempat David belajar, dan ruang kelas tersebut terlihat kondusif dan baik-baik saja. Namun itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba ada sekelompok bersenjata yang masuk ke dalam ruang kelas dan ternyata mereka semua mencari David. Pit, apa sekali hidupmu, Pit? David pun disandra oleh angkatan bersenjata, dan tiba-tiba dalam keadaan terdesak, David melihat kembali sosok yang ada dalam mimpinya dan menyarankannya untuk membunuh polisi-polisi tersebut. Setelah melihat sosok tersebut, David seakan-akan tak sadarkan diri dan tiba-tiba dia terbangun dengan warna mata yang telah berbeda. Saha aing macan. Kira-kira begitulah yang terjadi pada David, seperti orang yang kerasukan. Seketika itu pun juga David menjadi sangat kuat dan dia dengan mudahnya dapat menghabisi pasukan bersenjata tersebut satu persatu. Adegan pun beralih ke diperlihatkannya Dr. Fujitaka yang mengetahui adanya serangan ke sekolah David, dan dia mempertanyakan kenapa sampai ada serangan tersebut. Di sini Dr. Fujitaka berperan sebagai seseorang yang mengaturkan keamanan di kota tersebut. Scan kemudian dialihkan kepada sosok paman David yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Di sisi lain terlihat David yang berlarian untuk menemui pamannya setelah dia diserang oleh anggota pemain FF yang bersenjata lengkap. Paman David pun kemudian bertanya tentang apa yang terjadi dan kenapa David sangat tergesa-gesa. Lalu David menjelaskan bahwa sepertinya dia memiliki kekuatan yang dimana dia tidak menyadari kekuatan itu, atau sebuah kekuatan supranatural. Paman David pun memerintahkan David untuk pergi ke apartemen, di mana apartemen tersebut adalah tempat tinggal mereka. Dan kemudian paman David menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh orang-orang yang mengejar David sebelumnya agar David dapat kabur dengan selamat.
Sesampainya di apartemen, nih si David langsung mencari ruang tamu dan mencari gambar yang ada di ruang tamu seperti yang diperintahkan oleh pamannya. Dan ternyata di balik gambar tersebut ada bingkisan-bingkisan yang disembunyikan oleh pamannya, yang dimana David diperintahkan untuk membuka dan melihat tentang bingkisan itu. Setelah mengambil bingkisan tersebut, David mengambil beberapa obat penenang dan mencoba untuk pergi. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menendang David. Orang tersebut terlihat juga memiliki kekuatan supranatural seperti David, yang mengakibatkan David terlempar jauh akibat tendangannya tersebut. Who are you? Orang tersebut mengeluarkan senjatanya dan berniat untuk membunuh David. Namun di sini karena orang tersebut sangat kuat dengan kekuatan supranaturalnya, dia berhasil memojokkan David dan sampai-sampai hampir membunuh David dan memutuskan tangannya. David yang kian terpojok melihat kembali sosok hantu yang ada dalam mimpinya. Sosok itu terlihat di dalam sebuah kaca yang ada di apartemen tersebut. Sosok itu membuat pikiran David membayangkan seperti di sebuah ruangan operasi yang seperti yang sama yang ada di dalam mimpinya sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, David pun tiba-tiba mendapatkan kekuatan supranaturalnya. Matanya berubah warna dan lukanya tiba-tiba menjadi sembuh sendirinya. Dan David pun dapat mengalahkan orang tersebut dengan mudah. David menusukkan sebilah pedang ke perut orang tersebut. Nah, David ini bro, jangan dilawan. Kalau udah kesurupan, modar lo pada. Ini orang bukannya pasrah, tapi malah melawan balik dengan memegang leher David. David yang emosi pun langsung menusuk lehernya dengan pedang, sehingga mampus tuh orang. Setelah tuh orang mati, David pun kembali ke kesadaran aslinya dan melihat adanya mayat di depannya yang dimana itu pembunuhnya adalah David, membuat dia kaget dan dia pun tidak menyadari tentang apa yang telah dia lakukan. Setelah keluar dari apartemen, aksi kejar mengejar pun masih terjadi, di mana sudah ada orang di luar apartemen David yang mengepung David dan mencoba untuk mengejar David. Tapi untung saja di sini David bisa berhasil kabur dan menghindari kejaran orang tersebut. Setelah ditemukan tempat yang dirasa aman, David pun membuka bingkisan amplop putih yang dia dapatkan dari belakang gambar di balik apartemennya tadi, yang dimana itu adalah pesan dari pamannya untuk melihat isi bingkisan tersebut. Isi bingkisan tersebut akan menjawab pertanyaan David selama ini tentang mimpi buruknya dan bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan supranatural yang hebat sehingga dia bisa berubah menjadi seperti Iron Man. Betapa kagetnya David, ternyata isi dalam rekaman tersebut adalah pamannya sendiri, yang dimana ternyata paman David adalah sebuah ilmuwan, dan dimana di sini dijelaskanlah semuanya sehingga kita ketahui bahwa David adalah subjek dari percobaan, di mana dia adalah seseorang anak yatim piatu yang ditangkap dan dibawa ke sebuah laboratorium untuk dilakukan percobaan dalam rangka membuat senjata pemusnah atau senjata pembunuh yang hebat dengan cara
menyatukan tubuh manusia dengan tubuh kekuatan supranatural. Nah, di sini ternyata David adalah objek yang gagal, karena objek yang sempurna adalah senjata yang tidak memiliki kesadarannya sendiri dan hanya mengikuti perintah dari orang yang membuatnya. Namun, di sini David istimewa. David berbeda karena dia memiliki kesadaran sendiri, dia memiliki cinta, dan dia tidak dapat diperintah atau dikontrol oleh orang yang membuatnya. Dan itulah alasan kenapa David diburu hingga saat ini. David yang hampir ditembak oleh salah seorang yang memburunya diperingatkan oleh Mai, dan akhirnya dia tersadar bahwa ada orang yang mengikutinya. Tapi untung David pun tidak jadi kena tembak, dan David pun lari dengan cepat dan membawa Mai untuk menyelamatkannya dari orang yang memburunya tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada juga seseorang di atas jembatan yang melihat David sedang berlarian dari Mai setelah lepas dari kejaran orang pertama tersebut. Orang itu pun langsung lompat dari jembatan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengejar dan membunuh David. Akhirnya David dan Mai pun terkepung. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa orang yang memburu David tersebut adalah juga sama, yaitu objek penelitian, yang dimana mereka adalah objek yang sempurna, yaitu mereka mendapatkan kekuatan supranaturalnya namun kehilangan kesadarannya dan hanya bekerja sesuai dengan perintah apa yang diberikan oleh orang yang membuatnya. Dan di sini mereka diperintahkan untuk membunuh David. David pun sebagai orang biasa yang belum mendapatkan kekuatan supranaturalnya, akhirnya pun dapat dikalahkan. David pun dicekik dan hampir mati. Dan tiba-tiba dia melihat ada dua sosok objek lagi di belakangnya yang mengejar David. Dengan seluruh kekuatannya, David pun berhasil menghindar. Namun itu tidaklah berlangsung lama. Dua objek tersebut memukuli David habis-habisan, dan salah satu objek ingin mematahkan leher David dengan menginjaknya menggunakan kakinya, yang dimana itu juga dialiri oleh kekuatan supranatural. Di sisi genting, dimana David hampir kehilangan kesadarannya, dia pun kembali mendapatkan kekuatan supranaturalnya, ditandai dengan perubahan pada warna bola matanya. Dengan seketika, David pun menjadi kuat banget. Dengan kekuatannya, David pun bisa membunuh kedua objek tersebut. Nah, mampus kan lu, makanya jangan macam-macam dengan babang pipit. Scan pun beralih dengan dilihatkannya kita kepada sosok Yin, di mana sosok Yin ini mencoba untuk mengontrol salah satu objek yang dibuatnya, yaitu dengan memerintahkannya untuk menghabisi orang-orang yang ada di ruang uji coba dengan menguji kekuatan supranaturalnya yang sudah dicampurkan dengan objek tersebut. Namun di sini Dr. Fujitaka sebagai seorang pengamanan di daerah tersebut mendatangi tempat uji coba Yin dan menanyakan tentang kasus yang terjadi di sekolah David dalam rangka mencoba menangkap David. Dan Fujitaka memperingati hal itu bahwa jangan sampai ada rakyat sipil yang terkena imbas dari pengejaran ini. Di sisi lain, kita dilihatkan David yang sedang sakit kepala karena tidak bisa mengontrol kekuatan supranatural yang dimilikinya. Namun, di sini Mai mencoba menenangkannya.
Namun ajaibnya, Mai berhasil menenangkan David, karena sebelumnya orang yang berhasil menenangkan David hanyalah pamannya seorang. Setelah David berhasil tenang dan sedang cinta-cintanya sama Mai, tiba-tiba duar, kepala Mai meledak. Hal itu terjadi begitu saja di depan David, dan ternyata yang melakukannya adalah orang yang masih mengejar David. Orang tersebut melemparkan bom asap ke dalam rumah dalam rangka membutakan penglihatan David. Namun, ternyata David sudah masuk ke dalam mode supranaturalnya, dan asap tersebut bukanlah hambatan bagi David, sehingga di sini yang dihabisi adalah semua orang yang ingin mencoba menangkap David. Namun di belakang David ada seseorang yang menyuntikkan obat bius terhadap David, sehingga David pun tak sadarkan diri dan berhasil ditangkap. Sabar ya Pit. Scan beralih dengan dilihatkannya kita kepada sosok David yang sudah ditangkap oleh Yin. Dan ternyata di sana juga ada paman David dan mereka diinterogasi oleh Yin. Dalam hal ini, Yin menanyakan sebuah kunci dari proyek Meza, yaitu proyek tersebut adalah proyek yang membuat atau menciptakan David, yang dimana salah satu yang memimpinnya adalah paman David sendiri sebagai ilmuwannya. Paman David pun ditembak hingga modar karena tidak mau memberitahu kunci dari proyek tersebut. Kemudian David pun dibuat tak sadarkan diri dengan tujuan untuk dapat diprogram sehingga menjadi alat yang tidak memiliki kesadarannya sendiri dan hanya mengikuti perintah apa yang diberikan. Di dalam keadaan tak sadarkan diri, David bertemu dengan sisinya yang lain, yaitu sisi kekuatan supranaturalnya. Di sini mereka berdiskusi tentang apa tujuan hidupnya, dan di sini dikatakan bahwa tujuannya adalah balas dendam. Namun, David menyangkal buat apa balas dendam karena tidak ada orang yang mencintainya, dan buat apa dendam itu dibalaskan. Dan sisi supranaturalnya itu pun mengatakan ada dua orang yang mencintai kita, yaitu Mai dan Dr. Jenkins. Di sini diperlihatkan flashback bahwa Dr. Jenkins memberitahu bahwa namanya adalah David di saat David tidak mengingat sendiri namanya ketika diprogram. Akhirnya David dan sisi supranaturalnya pun bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk balas dendam. Kemudian kita diperlihatkan beberapa adegan flashback. Para peneliti yang merasa telah berhasil memprogram ulang otak David mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikannya, yaitu siapa namamu? David menjawab dia tidak punya nama, hanya tujuan. Dan itu peneliti pun merasa senang karena itu adalah respon yang sangat bagus. Lalu peneliti menanya apa tujuanmu? David menjawab tujuanku adalah balas dendam. Dan dengan seketika dia pun membunuh semua peneliti tersebut. Kita diperlihatkan bahwa perubahan warna pada bola mata David hanya terjadi sebelah, dan itu menandakan bahwa David benar-benar telah bisa menguasai kekuatan supranaturalnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Yin yang dikepung oleh anggota pasukan yang dikirim oleh Tuan Fujitaka, di mana Tuan Fujitaka sudah menyadari
bahwa yin memiliki tujuan yang bahaya, yaitu membuat objek-objek dengan kekuatan supranatural yang dikhawatirkan akan disalahgunakan. Kemudian kita sangat dikejutkan dengan dilihatkannya sosok Yin bahwa ternyata dia juga adalah seseorang yang menggunakan kekuatan supranatural. Dan kemudian dengan gampang dia menghabisi seluruh pasukan Fujitaka. Kemudian kita diperlihatkan sosok David yang sedang bertarung dengan pasukan Yin yang mencoba untuk mencegahnya keluar dari tempat gedung tersebut. David pun tiba-tiba didatangi oleh seseorang, di mana orang tersebut adalah suatu objek yang memiliki kekuatan supranatural yang berada di bawah perintah Yin, di mana Yin memerintahkannya untuk menghambat David agar dia tidak bisa keluar, dan terjadilah pertarungan yang cukup epic. Ternyata orang tersebut sangatlah kuat dan berhasil memojokkan David. Lalu David pun dirantai dan digantung dengan rantai tersebut. Lalu ketika kondisi kritis di mana David terus dihabisi sambil dipukuli dengan keadaan tergantung dengan rantai, tiba-tiba David melihat sosok dirinya yang lain, dan sosok itu mengatakan kepada David, "Hai David, ingat rasa sakitnya. Ingat rasa sakitnya. Ingat rasa sakitnya, Pit." Adegan kemudian dialihkannya kita dengan dilihatkannya David yang menusuk-nusuk seseorang dengan pisau, di mana seseorang yang ditusuk-tusuk David tersebut dengan pisau bercucuran darah, dan sosok itulah yang selalu David lihat dalam mimpinya atau di dalam khayalannya yang terus membekas dalam bayangannya. Di sini David diingatkan bahwa ternyata sosok yang selama ini mengikutinya atau selama ini dia bayangkan adalah sosok seseorang yang dibunuhnya, dan orang tersebut adalah Dr. Jenkins, di mana David tidak menyadari bahwa yang dibunuhnya adalah Dr. Jenkins karena saat itu dia menggunakan topeng. David yang mengetahui hal itu akhirnya tersadar, dan itu membuatnya bangkit kembali dengan amarah yang menggebu-gebu. David pun akhirnya memenangkan pertandingan itu dengan melakukan kuncian ambar yang mematahkan tangan lawannya, seperti yang dilakukan oleh atlet-atlet MMA pada umumnya. I love you, David. Adegan kemudian diperlihatkannya kita kepada sosok Fujitaka yang sedang melihat rekaman David, bahwa di sini David sudah bisa mengontrol kekuatan supranaturalnya, dan dia mengatakan bahwa Yang telah lahir. Seperti yang kita ketahui dalam mitologi Cina bahwa Yin dan Yang adalah suatu simbol keseimbangan dari dua kekuatan besar, dan di sini Yin adalah sosok Yin itu sendiri dan Yang adalah sosok David. Kemudian kita diperlihatkan wajah Fujitaka yang sedikit cemas,
Dan akhirnya film pun tamat.